Oleh karena saya benar-benar adegan itu. Saya nggak kepengen saya ngelihat seperti marah, saya nggak kepengen kelihatan seperti itu. Seperti apa ya? Seperti juga santai. Tapi kalau misalnya Anda lihat, mungkin Anda bisa lihat ekspresi saya ketika dia bilang cinta itu juga ibadah. Saya langsung berpikir dengan cepat seolah-olah kayak ini harus bisa gue terima karena ini adalah logikanya. Karena sejatinya Tuhan menurunkan kita umat manusia di dunia adalah karena cintanya. Itu sih sebetulnya mungkin bisa di ini. Dan satu hal lagi saya harus apresiasi juga untuk Linda. Karena itu tidak mungkin terjadi ketika dia nggak bisa mendampingi saya untuk mencapai apa yang saya ingin sampaikan. Jadi saya kepengen tepuk tangan juga untuk pemain muda ini yang hebat banget. Terima kasih banget saya bisa mencapai apa yang saya ingini karena yang lebih muda. Kita nggak hanya belajar sama orang tua, tapi kadang-kadang kita juga bisa belajar sama yang lebih muda. Ini Pak kayaknya mau jadi pujangga ya di sini. Ini mungkin mau nambahkan, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya pada saat itu tuh semuanya tuh tidak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama antar pemain sih. Dan alhamdulillahnya aku tuh dapat karakter dan dapat peran itu yang lawan mainnya adalah abah aku nih, Om Indro yang masya Allah banget. Tapi gak ada konfliknya. Di situ tuh aku tuh kayak antara mau nangis, kesel sama ketawa sebenarnya. Karena kayak yang kita semua tahu ya, kalau ngelihatnya tuh walaupun lagi diem aja tuh pengennya ketawa, Kak. Jadi aku tuh kayak bingung, ini kalau aku ketawa ya gitu. Tapi yang lagi-lagi karena melihat kita semua sudah bersungguh-sungguh, apalagi juga syutingnya kan malam pada saat itu, kalau nggak salah ya, lupa, kalau nggak salah malam. Jadi ya aku pun berusaha untuk memberikan sepenuh hati, apalagi dengan golden scene itu tadi. Jadi pengennya semoga apa yang tadi kita udah tunjukin ke teman-teman tuh benar-benar pesannya tuh bisa sampai teman-teman semuanya. Gitu sih. Nah, luar biasa, terima kasih banyak Dinda. Sedikit aja, ini sebetulnya spoiler nih. Sebetulnya spoiler, Mas. Sebenarnya itu akhirnya saya mau seperti berpihak kepada Ray. Ya, Opan. Oleh karena itu saya memberikan bacaan justru mengenai manusia itu sendiri, Pak. Itu sebetulnya itu. Jadi bocorannya itu. Kapan saya mulai berpihak kepada Opan? Dari situ. Sebetulnya. Jangan disebar ya. Banyak yang langsung pada live-nya. Banyak yang Halo viewer semua. Tokoh Hasan itu tuh adalah saksi beneran ketika aku sama Rini nikah. Dan koringnya kita yang bacain ngajinya. Ini kisah nyatanya. Oke. Saya udah kebetulan kalau mungkin lagi nggak ada yang nikah lagi. Hasan beneran Tori. Iya benar. Dan kalau sama Babak jadinya. Seru banget. Itu fun fact-nya ternyata ya. Ada cerita sendirinya. Coba silakan. Pas awalnya aku diajak sama Ray untuk join di film ini tuh tentu itu adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi aku. Itu yang ngajak juga Om Indra terus sama. Jadi pas ketika diminta untuk jadi guru ngaji, kebetulan teman-teman Adam dulu dari kita tuh sering ngaji bareng dan kita tuh saya sebagai mentornya lah kira-kira sama teman-teman. Jadi kayaknya pas ketika masuk ke scene ini bisa untuk menikmati. Alhamdulillah dapat banget pas ketika ngobrol sama Ray apa perannya, ternyata perannya adalah untuk ngajarin Ray ngaji. Jadi bersyukur banget ya. Wow. Semacam kayak reunian jadinya ya. Beberapa bahkan alhamdulillah saya sempat mendapatkan penghargaan untuk
Dan di situ saya justru bukan hanya main serius tapi malah jarang ngomong karena saya jadi orang yang demensia. Juga dari Walcott. Betulnya kalau saya boleh terus terang, saya lebih tertarik dunia aktingnya ketimbang cuma sekadar komedi. Kenapa? Karena basic saya dulu waktu saya di SMA, ekstrakurikuler saya teater. Ya, saya memang ikut teater. Bahkan berkali-kali Warkop juga kan selalu ingin belajar. Berkali-kali Warkop gabung dengan teater. Terakhir sebelumnya dengan almarhum Mas Nano. Bahkan dia sempat beberapa kali memberikan cerita untuk kami Warkop. Terus habis itu juga pernah dengan Mas Putu Wijaya teman diri. Dan alhamdulillah kita belajar semua dari situ. Dan dari bertiga memang saya leading di situ untuk di teater. Saya kebetulan memang senang seperti itu. Dan ketika saya didaup untuk menjadi juri di salah satu televisi Indonesia, salah satu yang saya ingin ada adalah ketika ketika mereka tidak sedang bersaing, mereka bisa mendapatkan teori aktoral. Karena saya berpikir bahwa antara komedi dan dunia akting itu lekat sekali, walaupun sebetulnya sebuah hal yang berbeda. Karena orang kadang-kadang menganggap bahwa komedian pasti lucu kalau main di film komedi. Nah, menurut saya itu nggak benar. Film komedi akan menjadi lucu ketika ceritanya lucu dan orang yang memainkan bisa acting. Jadi justru sebetulnya nggak ada kaitannya dengan komedinya ya. Nggak ada. Jadi ketika film komedi, seseorang komedian ada di film, berarti dia aktor, bukan komedian. Jadi itu menurut saya kunci sukses di situ. Oleh karena itu ketika saya menjadi juri, saya meminta untuk teman-teman stand up komedi diberi teori keaktoran. Dan itu terjadi bahkan waktu pertama-pertama di televisi tersebut, yang memberikan coachingnya itu Mas Rahmat Raharjo. Udah Matias Pucus ya. Jadi pertama kedua tuh masih Mas Rahmat Raharjo, habis itu Mas Matias Pucus. Jadi itu yang sebetulnya pengen saya tularin dari Warkop. Kami belajar bahwa oke, kita memang komedian, tetapi ketika di film kita aktor. Jadi kita harus bisa memainkan apa aja. Itu semakin membuat saya kepingin banget untuk bisa bermain sebagai apapun, bukan hanya artinya di luar zona nyaman saya. Saya selalu mempergunakan istilah itu. Jadi tadi kalau pertanyaannya apakah mau akan main seperti itu lagi, ya nggak tahu juga. Kalau ada tawaran kenapa enggak? Mungkin jadi koruptor misalnya. Saya kepengen juga ngerasain walaupun cuma acting gitu. Kalau ini opini lo ya. Opini lo ya. Opini. Menurut keyakinannya Pak De ya. Iya, menurut keyakinan saya. Malu juga loh sebagai bangsa ya, komedi dituntut. Komedi loh, komedi. Ya udah itu aja.